Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh matematika peminatan. Untuk kali ini yaitu membahas mengenai perkalian dan penjumlahan ataupun pengurangan sin, cos, dan tan. Jadi untuk hari ini yaitu materi terakhir untuk KD yang pertama. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan pembelajaran melalui Zoom untuk berdiskusi, kemudian minggu depannya lagi atau 2 minggu dari sekarang kemungkinan ada ulangan harian ataupun kuis. Jadi diharapkan untuk siswa memperhatikan penjelasan hari ini, kemudian mencatat ataupun mengkeep pertanyaan-pertanyaan sehingga nanti akan didiskusikan pada saat kita melaksanakan Zoom minggu depan. Oke, sekarang kalian lihat untuk perkalian ataupun penjumlahan dan pengurangan. Di sini sudah Ibu tuliskan rumusnya. Jadi yang ada di LKS itu Ibu tulis ulang. Kemudian ada beberapa yang Ibu tambahkan dan ada kekeliruan di LKS kalian. Kita mulai dari perkalian dulu. Di perkalian ini, jadi ada 4 rumus, yaitu yang pertama rumus sin A dikali cos B, kemudian rumus cos A dikali sin B, kemudian yang ketiga ada cos A dikali cos B, dan yang keempat ada sin A dikali sin B. Jadi ini rumusnya. Kalau misalkan kalian ingin menanyakan ini rumusnya dapat dari mana, nanti Ibu jelaskan. Kemudian di bawahnya juga ada rumus penjumlahan dan pengurangan, juga ada 6 karena ini ditambah dengan cos. Ini sama dengan rumus yang di AKS, akan tetapi untuk bagian yang ini cos A dikali cos B itu adalah rumusnya negatif 2 dikali dengan sin setengah A plus B dikali dengan sin setengah kali A kurang B. Kalau di LKS kalian di sini, oke Ibu naikkan. Oke. Nah, di sini dia mengalami kesalahan, mungkin typo di bagian sininya. Jadi itu harusnya kurang. Di sini juga salah, harusnya kurang. Jadi kalian bisa mencatat kembali rumus yang sudah Ibu catatkan ini. Atau kalian mau di AKS bisa, jadi kalian perbaiki yang typonya ini. Oke. Kalau misalkan kalian ingin melihat bagaimana cara menghafal rumus supaya gampang, karena kita terlalu banyak rumus di materi trigonometri ini, memang rumus yang banyak dihafal. Kalaupun nanti kalian belajarnya sampai kuliah, kemudian kalian menemui matematika dasar trigonometri, itu juga pasti berhubungan dengan rumus, karena memang trigonometri itu sangat erat kaitannya dengan rumus. Jadi berbagai macam rumus ada. Kemudian kalau misalkan kalian merasa, aduh Bu, ini terlalu banyak banget rumus, tidak bisa dihafal, maka Ibu akan memberikan caranya bagaimana sih kita supaya menghafal satu rumus saja, tapi bisa melanjutkan atau bisa mendapatkan rumus yang lain. Kalau kalian ingin mengetahui caranya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Tapi kalau kalian ingin men-skip atau kalian merasa nggak penting, ibaratnya dihafal aja, kalian bisa men-skip video ini kemudian lanjut ke video selanjutnya mengenai pembahasan soal. Oke, kalau misalkan kalian merasa ingin men-skip, silahkan skip ke video selanjutnya. Tapi kalau kalian penasaran bagaimana sih caranya menghafal satu rumus akan tetapi mendapatkan rumus yang lain, kalian bisa melanjutkan video ini. Ibu mulai dari rumus perkalian dulu. Sebenarnya rumus perkalian ini didapat dari rumus yang sebelumnya telah kalian pelajari, yaitu mengenai jumlah dan selisih. Ibu tuliskan rumus jumlah dan selisih untuk sin. Oke, cara menghafal yang kemarin yang gampang, kata Ibu, kalau sin A tambah B itu yang diingat adalah sin, cos, sin. Sin, cos, cosin. Kalian tinggal menambah A, kemudian B, di sini A, di sini B. Itu selalu berurutan.
Kalau yang pengurangan itu adalah sama sin cos sin, tapi yang di tengahnya kurang karena di sininya kurang. Masih sama AB, kemudian di sini juga AB. Oke, kita mendapatkan bagaimana rumus yang ini. Jadi untuk mendapatkan rumus perkalian, kalian tidak perlu menghafalnya. Kalian Kalian cukup menghafal rumus jumlah dan selisih. Jadi ini adalah modal kalian. Jadi ini yang harus dihafal. Oke, Ibu tuliskan sudah. Di sini ada sin A plus B, kemudian sin A kurang B. Ini, kedua rumus ini Ibu tambahkan, Ibu operasikan. Kenapa sih Ibu harus tambah? Ya nggak apa-apa, Ibu pengennya tambah. Jadi Ibu tambahkan. Kalau kalian pengennya kurang, nggak apa-apa, bisa. Contoh ya, Ibu tambahkan dulu. Ketika Ibu tambah, maka di sini kalian seperti mengeliminasi. Yang ini kan tidak bisa ditambah. Berarti Ibu tulis sin A plus B, kemudian ditambah yang ini sin A kurang B. Oke, sama dengan yang ini sama, yang ini sin A, yang ini cos B, yang ini juga sin A, yang ini cos B. Maka ketika ditambahkan berarti dia ada 2. Berarti 2 sin A cos B. Oke. Yang ini habis, kalian coret. Kenapa habis? Karena dia tandanya berbeda, berlawanan. Yang satu plus, yang satu minus. Jadi ibaratnya ini bisa dicoret karena habis. Sampai sini. Oke. Sekarang kita menemukan ada rumus sin A kali cos B. Tapi di sini ada 2, maka 2-nya Ibu pindah ke sini. Yang awalnya perkalian menjadi pembagian, yaitu sin A plus B tambah sin A kurang B per 2 sama dengan sin A cos B. Oke. Maka dapatlah rumus sama. Rumus yang Ibu yang dapatkan ini sin A plus B tambah sin A kurang B per 2 sama dengan yang ini. Oke, jadi kalian mendapatkan rumus perkalian hanya dengan mengoperasikan rumus jumlah dan selisih sudut. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana Bu kalau yang ini ulun kurangkan? Oke, kita kerjakan. Bagaimana caranya apabila kalian ingin mengurang? Sin A plus B, Ibu tulis ulang ya. Sin kosin. Oke, sekarang Ibu kurang. Maka sama, yang ini tidak bisa dikurang karena dia berbeda, maka kita tetap tulis kayak biasa. Sin A plus B dikurang sin A kurang B. Sama dengan yang ini sama, berarti sin A cos B dikurang sin A cos B. Maka ini habis. Kita coret. Nah, yang ini kalian seperti mengeliminasi. Minus kali minus, maka jadi plus. Maka jadinya cos A sin B ditambah cos A sin B. Maka dapatnya 2 cos A sin B. 2-nya Ibu pindahkan. Per 2. Dapatnya rumus cos A sin B. Oke. Rumus yang ini sama dengan rumus yang ini. Ibu turunkan sedikit. Oke, ini rumus yang Ibu cari, yang kita cari di sini itu sama dengan rumus ini. Jadi cukup dengan kalian mengoperasikan ini. Kalau kalian tidak hafal rumus perkalian itu tidak apa-apa. Jadi kalian bisa mencari dengan
rumus dari jumlah dan selisih sudut. Untuk menghitung yang ini, untuk menghitung cos dikali cos dan sin dikali sin, kalian menggunakan jumlah dan selisih sudut, tapi menggunakan yang ininya cos. Kalian bisa mencoba sendiri. Kalau misalkan ada yang tidak paham atau kalian merasa tersendat ketika mengerjakan, kalian bisa tanyakan ibu. Ibu lanjut, bagaimana cara mendapatkan penjumlahan dan pengurangan? Oke, yang ini kalian bisa melihat di LKS halaman 22 dan halaman 23. Di sana sudah dijelaskan bagaimana caranya mendapatkan rumus penjumlahan dan pengurangan. Kalian bisa baca, kemudian kalau kalian ada yang tidak kalian mengerti, bisa tanyakan ibu. Oke. Untuk video selanjutnya kita membahas soal. Jadi kalian bisa melihat di halaman kalian bisa membuka di halaman 27. Kita sambung ke video selanjutnya.